selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini sesuai dengan undangan kami berdua, saya dan Pak Yuda. Yang terhormat Ibu Nelly Kristiana selaku Kepala SMP Singkarus Bengkulu, Bapak Dudit Pramudito selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu undangan berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang. Adapun tujuan dan tema pada kegiatan kita pada hari ini adalah terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum kita lebih lanjut, ada susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Nanti akan ada 2 pembuka dari Ibu Vina, kemudian ada pengantar dari pengajar praktik Bapak Dwidit, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Nelly Kristiana selaku Kepala SMP Singkarus, kemudian yang keempat adalah diskusi visi dan misi sekolah dan visi dari calon guru penggerak. Baik. Sebelum kita mengikuti atau melaksanakan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan 2 pembuka. Kepada Ibu Vina, mohon untuk memimpin doa. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan diskusi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas berkatmu pada siang hari ini. Kami kau berikan untuk berkenan hadir di biologi ini untuk mengikuti diskusi yang akan diberikan oleh pengantar kami Pak Yuda dan Pak Yuda. Ya Bapak, semoga diskusi kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendaknya. Amin. Satu kali sebelum doa kami. Bunda Elizabeth doakan kami, Bunda Maria Binasa dengan doa kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Bu Vina atas doanya. Semoga kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita awali dengan doa, kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Dudit Pramudito selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Bapak Dudit, kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Singkarus, Bapak Ibu semuanya, juga para CDP dan SMP Singkarus. Terima kasih sebelumnya kami mengapresiasi untuk dukungan dari sekolah juga ada para guru dan sejawat PU yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, diskusi visi prakarsa perubahan calon guru penggerak. Jadi begini, calon CGP ini Pak Yuda dan Pak Yohan diajari bagaimana membuat visi dan prakarsa perubahan, ya. Jadi di situ diajari bagaimana caranya, langkah-langkahnya, sehingga nantinya harapannya itu akan menjadi sebuah visi yang bisa menjadi sebuah prakarsa perubahan bagi sekolah di mana berada. Nah, nantinya ketika Pak Yuda dan Pak Yohan sudah merencanakan sebuah visi perubahan, visi perubahan prakarsa, tentunya ada teknik yang nantinya akan disampaikan oleh mereka berdua. Nah, terus kemudian nanti akan disandingkan dengan visi dan misi sekolah yang sudah ada. Ini bukan membuat visi tandingan ya Pak Yuda, bukan. Tapi bagaimana nanti apakah prakarsa perubahan yang ditawarkan, yang diinisiasi oleh para CDP ini, ya,
menjadi sebuah penguatan dari visi yang sudah ada, ya, atau ini adalah justru prakarsa brilian yang mencoba dicetuskan oleh para guru penggerak ini, dan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi sebuah efek dari perjalanan penyusunan visi dan misi ke depan. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan jika prakarsa kedua CGP ini akan menginisiasi sebuah loncatan besar, sebuah loncatan untuk bisa lebih berkreasi. Yang jelas dasar penyusunan visi itu mengarah pada filosofi Genzer Dewantara, yaitu bagaimana menyajikan, memberikan layanan yang berpihak kepada anak, Jadi nanti harapannya meskipun ini hanya diskusi ringan barangkali, tetapi di sini ada kepala sekolah, juga ada beberapa NDU, barangkali dari diskusi ini ada sebuah entry point yang nanti bisa mewarnai keberlangsungan tujuan sekolah yang lebih maju. Jadi kira-kira nanti alurnya seperti itu. Monggo nanti Pak Yuda dan Pak Yohan bisa menyajikan prakarsa perubahan yang Pak Yuda dan Pak Yohan inisiasi untuk kemajuan sekolah di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya dan selamat berjuang. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih Pak Budi atas peneguhan sekaligus penguatan untuk kami dan kita semua yang ada di sini berkaitan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Baik, setelah diberikan pengantar dari Bapak Dwidi, kita selanjutnya akan mendengarkan sambutan dari Ibu Nelly Kristiana selaku Kepala SMK Karolus yang telah banyak mendukung kami, sehingga kepada Ibu Nelly kami mohon sedianya untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Pak Yohan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Yudit, guru pengajar praktik, Bapak Ibu sekalian, serta Pak Yohan dan Pak Yuda selaku peserta calon guru penggerak. Selamat siang. Pada saya ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh para calon guru penggerak, yaitu tentang kita akan berdiskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Di mana pada diskusi kita nanti diharapkan menghasilkan sesuatu yang mendukung visi dan misi sekolah kita, sehingga visi sekolah kita itu tempat edukasi generasi cerdas berintegritas itu sungguh-sungguh dapat kita capai, ya. Bagaimana menciptakan kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan yang akan mencapai visi sekolah kita melalui diskusi pada siang hari ini. Tentu saja ini menjadi hal yang baru bagi kita. Diharapkan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, karena harapan kedepannya bahwa di sekolah kita akan ada calon guru penggerak yang lainnya, ya. Setelah Pak Yuda dan Pak Yohan akan ada guru penggerak yang lainnya, dan tentu saja sekolah sangat mendukung untuk Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan seperti ini.
di mana ini akan menambah wawasan kita, memperkaya diri kita, dan yang lebih utama lagi karena kita mengabdi pada lembaga tarakan kita, yaitu untuk kemajuan lembaga kita, sehingga kita sungguh-sungguh memperjuangkan pribadi yang cerdas dan berintegritas itu sungguh dapat kita wujudkan. Harapan saya kita semua bisa mengikuti diskusi ini dengan baik dan menyumbangkan ide, saran, dan lain-lain yang mendukung pekerjaan teman kita, rekan kerja kita, yaitu Pak Yohan dan Pak Yuda. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berproses. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nele Kristiana atas sambutan yang diberikan sekaligus peneguhan dan mengajak kita semua untuk dapat terlibat dalam kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon izin untuk berdiri di depan berkaitan dengan pemaparan yang sudah kami laksanakan, saya dan Pak Yuda, begitu berkaitan dengan singkatan diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Sebelumnya perlu diketahui Bapak Ibu yang terkasih bahwa kegiatan ini adalah bentuk pendampingan individu yang kedua. Jadi sudah ada pendampingan individu yang pertama, kemudian ini adalah pendampingan individu yang kedua. Kami mendapatkan surat dari BGP oleh guru penggerak melalui Bapak Dwidit selaku pengajar praktik. Kemudian kami diminta untuk melaksanakan diskusi berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan di unit area masing-masing. Kemudian harapannya bukan visi dan prakarsa ini bukan untuk mengubah visi yang sudah ada, tidak, menggantikan juga tidak. Harapannya bisa menjadi komparasi gitu ya, bisa mencari persamaan yang baik sehingga dapat semakin sesuai dengan perkembangan zaman. Harapannya demikian, tetapi tidak untuk waktu yang dekat karena kita lembaga yang di bawah naungan dari sektor, tentunya pasti ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kami juga berterima kasih atas komitmen dari sekolah, secara khusus Ibu Nelly yang mendukung kami berdua sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal hingga saat ini. Tentunya mudah-mudahan sesuai dengan harapan dari Ibu Nelly, banyak calon guru penggerak, ada beberapa teman-teman kami Pak Didit ini yang sudah mendaftar, mudah-mudahan diterima dan dapat mengikutinya di angkatan yang berikutnya. Baik, mohon izin saya share. Ya, sekilas informasi bahwa Bapak Ibu bahwa kami mempunyai fasilitator yang sama, saya dan Pak Yuda, yaitu Bapak Dr. Andes Rifai MPD. Beliau seorang guru bahasa Indonesia SMA. Kemudian pengajar praktik kami juga sama, Bapak Didit Pramudito SPD yang sudah jadi seorang guru di SMP Negeri 3 di Padang, Kabupaten ya Kak ya. Nah, ini biasa kami gelorkan salam kebanggaan kami, salam dan bahagia. Jadi guru penggerak adalah yang pertama tergerak dari diri kita sendiri dulu, kemudian bergerak, yang terakhir adalah menggerakkan. Ini yang nanti ketika kami sudah lulus pendidikan guru penggerak, harapannya dapat menggerakkan unit karya masing-masing. Bahkan sebelum sampai lulus pun boleh untuk melaksanakan hal tersebut. Baik. Saya mohon izin untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Ini bila kita, mohon maaf kalau suaranya agak sedikit sumbang begitu ya. Oh, ibu karena bukan guru bahasa Indonesia ya. Aku melihat Indonesia. Ya.
Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi padang-padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini puisi yang sungguh mendalam dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, yang telah membuat bahwa kita itu Indonesia. Apapun agama, suku, ras, bahasa, dan seterusnya, kita itu Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa latar belakang kegiatan ini sudah kami sampaikan tadi di awal, bahwa ada surat dari BGP melalui pengajar praktek, yaitu Bapak Didi Pramudito, untuk dapat dilaksanakan PI 2 pendampingan individu bagi kami CGP Angkatan 7. Nah, Bapak Ibu, ini sifatnya diskusi santai, tetapi sedikit serius begitu ya, santai, sersan kalau bahasa saya dan Pak Yuda biasanya digunakan adalah sersan, serius tapi santai, atau santai tapi serius gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berikut adalah visi guru penggerak. Ini bahwa sebagai bentuk implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang beriman, berkarakter, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Inquiry apresiatif ini mengarah pada bagaimana kita melihat hal yang positif atau sisi positif dari visi yang akan kita tanamkan di sana, yang akan kita tumbuhkan kepada murid atau murid karya kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih, bahwa latar belakang yang kami angkat bahwa tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bidit selaku pengajar praktik, bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menuntut segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid yang beriman, berkarakter, cerdas, mandiri,
kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Ini melalui kebiasaan dan bimbingan di sekolah. Maka setiap hari saya hidupi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian. Nah, ini yang nanti akan kita bersama-sama akan membuat atau merumuskan visi murid dan sekolah impian. Nanti masing-masing dari kita menyampaikan hal tersebut di depan, nanti akan kita tampilkan di sana. Yaitu untuk saya buat bahwa mewujudkan siswa yang beriman, berkarakter, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Nah, Bapak Ibu terkasih, bahwa untuk mewujudkan siswa yang beriman, berkarakter, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global tersebut perlu adanya prakarsa perubahan tentunya. Nah, dalam hal ini untuk fokusnya adalah pada visi aspek dimensi mandiri. Jadi perlu diketahui bahwa tadi Pak Diri menyampaikan bahwa untuk membuat sebuah visi calon guru penggerak itu perlu adanya pertimbangan beberapa hal, yaitu jelas berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Di dalamnya juga ada dimensi profil pelajar Pancasila yang biasa kita gaungkan gelorakan di SMP Singkaros. Kemudian ada inquiry apresiatif. Nah, hal tersebut ini yang menjadi dasar untuk melakukan prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Yaitu kita berfokus pada isi aspek dimensi mandiri. Jadi satu aspek yang saya coba angkat yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui kebiasaan dan bimbingan. Karena kebetulan saya guru bimbingan dan konseling, saya melalui peningkatan rasa percaya diri melalui pembiasaan. Habit yang ada di Karolus, saya coba tanamkan terus untuk berkaitan dengan percaya diri, bukan menghilangkan, tapi kita mencoba untuk masuk di dalamnya budaya-budaya yang baik di sana dan bimbingan, baik secara klasikal maupun pribadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan siswa yang beriman, berkarakter, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Secara khusus ditujukan pada dimensi mandiri, percaya diri yang saya coba angkat di sana supaya bisa saya terus hidupi setiap harinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perlu diketahui bersama bahwa ada pun tahapan dalam melaksanakan hal ini. Perlunya ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan dan refleksi. Nah, ini sering kita lakukan juga di sekolah kita, refleksi. Nah, dalam hal ini persiapan yang saya lakukan bahwa pada tahap persiapan saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata atau yaitu koordinasi dengan kepala sekolah dengan Ibu Nelly. Saya mencoba untuk berdiskusi tentang visi yang saya coba mau hidupi di visi kelas, ya, visi kelas. Dan rekan guru, ini sesuai dengan gambar ada dengan Ibu Nelly dan ada beberapa guru yang kami ajak diskusi. Kami berkomunikasi untuk bertukar pikiran terkait kebiasaan dan bimbingan dengan Kepala SMP Singkaros, Ibu Nelly, dan rekan kerja. Ada beberapa, ada bersama Pak Yuda, Bu Pina, kemudian Bu Diana dan Bu Nia. Kemudian pada tahap pelaksanaan saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan kerja, yaitu kegiatan pembiasaan dan bimbingan yang dapat mewujudkan siswa yang beriman, berkarakter, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Ini beberapa dokumentasi yang sudah kami laksanakan di kelas maupun di luar kelas dalam beberapa kegiatan yang bisa kita amati bersama. Selanjutnya adalah refleksi. Bahwa pada tahap refleksi saya mencoba untuk menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata atau selama pelaksanaan visi atau prakarsa perubahan yang saya laksanakan, ya.
Jadi saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu refleksi bahwa perlu diketahui refleksi ini kami calon guru penggerak setiap 2 minggu sekali, gitu ya Pak Ibu ya. Ada namanya refleksi 2 mingguan setiap modulnya, termasuk ini juga sudah masuk dalam redaksi di sana. Nanti lebih lanjut bisa kita mungkin diskusi dalam tahap diskusi nanti ya setelah kegiatan ini. Demikian untuk visi dan prakasa perubahan yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita bersama-sama bisa diskusi apakah sudah sesuai dengan atau sudah bisa dapat masuk ke dalam visi yang ada di sekolah kita atau bagaimana. Nah, ini gambaran terakhir imajiku tentang muridku di masa depan. Nanti ini sebagai gambaran Bapak Ibu yang terkasih untuk nanti kita membayangkan harapan saya. Nanti lebih lanjut bersama Pak Yuda untuk menyampaikannya. Ini ada saya menyampaikan di sana bahwa harapan saya, gambaran saya di masa yang akan datang itu bahwa anak itu senang ke sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan di visi tadi dan prakasa tadi, anak senang ke sekolah, bahagia, kemudian berbudi pekerti. Selanjutnya adalah anak itu memiliki profil pelajar Pancasila. Terus merdekanya merdeka belajar. Kemudian mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian berpihak pada murid. Nah ini yang jadi dikemas. Yang pertama jelas senang, kemudian baru berpihak pada murid. Nanti urutannya begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjut bersama Pak Yuda. Terima kasih. Bila nanti ada diskusi kita bisa sampaikan pada tahap diskusi. Itu Pak Yuda ya. Setelah ini Pak Yuda akan menyampaikan berkaitan dengan isi dan prakasa perubahan. Pada Pak Yuda kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Yurid, selaku pengajar praktek Sekretariat Kata 7, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang terkasih, salam dan bahagia. Saya garis bawahi berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Yohan. Itu mungkin nanti jadi pedoman untuk kita ketika kita berdiskusi untuk melihat gambaran murid di masa depan yang cita-citakan, kemudian visi kita sebagai guru pembelajar di kelas maupun di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, visi saya yang saya tuangkan dalam kegiatan kami di pendidikan guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna di kelas sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian yang memiliki keterampilan bernalar kritis. Nah, ini satu poin. Kenapa saya ambil satu poin? Gak kayak Pak Yohan banyak banget ya, banyak banget ada mandiri, kreatif dan lain sebagainya. Karena pada saat ini saya ingin fokus kepada anak-anak untuk bisa bernalar kritis, berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis anak-anak itu tidak mudah dibodohi. Ya, nanti akan menyangkut dengan nilai-nilai yang lain pada dasarnya seperti itu. Nah, ini untuk lingkungan di kelas saya. Sedangkan visi saya sebagai guru penggerak di sekolah yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna di kelas sehingga terbentuk manusia yang berkepribadian yang utuh, cerdas, mandiri, bernalar kritis dan berkebinekaan global. Ini lebih luas lingkupnya yaitu lingkup sekolah. Nah, dari mana sih kok bisa menuangkan visi seperti itu? Sedikit cerita bahwa kami mengaitkan visi ini dengan dua model, yaitu model profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua kami kombinasikan dengan
nilai inti yang ada di SMP Sintaro, secara khusus Yayasan Tarakanita, di mana di dalam visi Yayasan Tarakanita itu tertuang bahwa akan membentuk manusia yang cerdas, utuh, dan berbela rasa. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila yang nanti bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk menentukan visi kita sebagai guru yang dicita-citakan oleh para muridnya. Nah, dalam membentuk visi ini tentu ada strategi perubahan yang saya lakukan. Yang paling sederhana adalah melakukan perubahan kecil, dimulai dari diri dan terus belajar dalam menggali pengalaman baru. Yang kedua, seperti yang dikatakan Pak Yohan, bahwa pencapaian visi ini dilakukan dengan menerapkan kalau dalam bahasa Inggris appreciation inquiry, AI, bukan artificial intelligence, bukan ya, tapi pada dasarnya bahasa Indonesia ya inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, sedikit informasi tahapan bagja itu yang bagaimana. Nah, nanti misalnya biar kita punya gambaran. Tahapan bagja itu sendiri adalah singkatan dari BAGJA. B-nya adalah buat pertanyaan utama, kenapa kok kita harus melakukan perubahan. Kedua, A-nya bagja, ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan atau kekuatan atau potensi aset apa yang kita miliki. Ya, itu ambil pelajaran. Selanjutnya setelah ambil pelajaran kita G ada bagja. G adalah gali mimpi, cita-cita kita ke depan apa. Pada dasarnya dirumuskan dalam hal dalam bentuk seperti ini untuk merumuskan visi kita sebagai guru penggerak. Selanjutnya adalah jabarkan rencana aksi yang akan kita lakukan, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi kapan kita akan memulai melaksanakan prakarsa perubahan. Nah, kemudian yang ketiga berupa strategi perubahan yang saya lakukan adalah berusaha dan berupaya menggerakkan rekan guru di sekolah demi mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dan melibatkan lingkungan sekitar dan pemangku kebijakan dalam melakukan perubahan untuk pencapaian visi. Nah, eksekusi bagja itu pada dasarnya ada tiga, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dalam tahap perencanaan saya kurang lebih sama seperti Pak Yohan, diskusi dulu dengan kepala sekolah dan rekan guru, kemudian membuat rencana. Ketika saya mengajar di kelas itu menggunakan RPP atau kalau sekarang itu kelas 7 modul ajar, menggunakan modul ajar yang sudah saya sesuaikan dengan apa yang ingin saya capai, rubrik penilaiannya juga sesuai dengan yang saya capai. Nah, ini adalah bentuk pelaksanaan kegiatan di kelas, bagaimana anak-anak bisa menggunakan kemampuan garis-garis samar yang ada pada anak itu tinggal kita tebalkan. Nah, tinggal kita tebalkan sehingga benar-benar anak-anak merasa saya itu sebenarnya nggak belajar tapi belajar, tanpa sadar anak itu belajar seperti bermain ya. Nah, sehingga yang sudah saya dapatkan itu banyak sekali dalam kegiatan ini. Yang jelas dalam kegiatan yang saya dapatkan yaitu banyak hal baru. Misalnya saya bisa merumuskan visi yang sesuai ya dengan prakarsa perubahan, dengan manajemen perubahan bagja. Nah, bagja ini baru saya kenal. Bagja itu adalah model perumusan visi yang baru saya kenal. Sebelumnya saya belum kenal kok bisa kita menentukan visi asal comot kalau semuanya. Tapi sekarang ternyata ada latar belakangnya yang bisa kita lakukan untuk membuat visi itu baru. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba berdiskusi bersama. Sebelum kita diskusi bersama, nanti akan diberikan selembaran oleh Pak Yohan untuk kita menuliskan apa itu. Yang pertama apa cita-cita kita, ya cita-cita untuk murid.
Nah, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan kalimat perumpamaan cita-cita untuk murid. Jadi kita itu memikirkan murid kita yang seperti apa? Ya, kalau tadi Pak Yohan ingin muridnya tadi mempunyai karakter baik, ya, dan lain sebagainya. Ada lima poin, ya. Kemudian apa sih cita-cita kita untuk murid kita? Yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah apa? Jadi ini kita lihat asetnya, potensi-potensi anak kita. Ya, pada dasarnya inilah tahapan bagja yang sederhana dibuat dalam sederhana. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan apa sih? Pendidikannya apa sih? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Silakan mulai, mungkin mulai punya gambaran. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mulai tentang ingat cita-cita kita untuk murid, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa betul setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Dari perbedaan itu bagaimana kita mempunyai cita-cita kita bisa mempunyai cita-cita yang seperti apa terhadap anak didik kita, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menuliskan masing-masing kalimat perumpamaan ini di kertas. Nanti akan saya bagikan untuk Bapak Ibu mulai menulis. Nanti kita akan diskusikan bersama. Kira-kira cita-cita kita bersama itu yang seperti apa? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Oke. Monggo Pak Yana sekali lagi. Baik, tadi berkaitan dengan Pak Yuda sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya masing-masing kertas saja supaya nanti bisa kita plotkan menjadi satu bagian, satu baris begitu. Nanti tempelkan kita di bawahnya menggunakan solatif yang sudah kami siapkan begitu. Kemudian nanti di bawahnya ada lagi supaya jadi satu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing pertanyaan satu kertas kecil tadi supaya kita mudah untuk mengajarnya. Satu pertanyaan, satu kertas. Ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Bila mengalami kesulitan tadi sebelum nanti lanjut ke Pak Yuda yang ditampilkan kalimat rumpang, salah satu contohnya begini. Saya memimpikan murid-murid yang selalu bahagia ketika datang ke sekolah dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah berpikir kritis, mau berinovasi dan seterusnya. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat minat yang belum terlihat dan digali secara optimal.
Dan saya berkewajiban menuntun anak-anak tersebut untuk dapat menemukan potensi dirinya. Ini yang saya coba buat. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter, kemudian kompetensi atau keahlian sesuai dengan bakat minat yang ada pada murid. Selanjutnya adalah murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka harus memiliki dan mengutamakan budi pekerti yang baik, dan budi pekerti jauh lebih berharga dibandingkan ilmu dan keterampilan. Selanjutnya adalah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menggali bakat minat yang dimiliki anak harus dengan menuntun anak agar dapat menemukan potensinya sehingga anak memiliki kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak punya bakat dan minat yang berbeda, maka dan seterusnya. Ini salah satu contoh yang bisa menjadi gambaran Bapak Ibu supaya kita lebih mudah untuk membuat atau melengkapi kalimat rupa. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Dan tambahan satu lagi, Bapak Ibu, tidak harus panjang, tidak harus bertele-tele begitu, tidak, tapi apa yang Bapak Ibu cita-citakan untuk murid kita.
Tidak ada yang ditanyakan, boleh Bapak Ibu santai saja kita diskusinya.
paham bahwa kita keluarga sekolah dan keluarga sekolah ini paham tentang sekolah kita mengutamakan
Baik, Bapak Ibu, ini adalah hasil jawaban Bapak Ibu. Mungkin saya butuh volunteer satu atau dua orang untuk membacakan secara bergantian ya. Nah, nanti untuk nomor 1 sampai nomor 3 dan nomor 4 sampai nomor 6 gitu aja. Monggo, 1 sampai 3 siapa yang mau bantu baca? Oke, Pak Fatimah. Bisa menunjukkan murid-murid yang sopan santun dan berbela rasa. Ciri-ciri murid, kita menunjukkan murid-murid yang memiliki pribadi yang baik dan berkarakter berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita memberikan murid yang berbudi baik, jujur, bertanggung jawab dengan sikap senang. Kita memberikan murid-murid yang sopan, ramah, penuh energi untuk belajar. Kita memberikan murid-murid yang santun pada orang tua, menghargai sesama, dan orang tua berpikir kritis sebagai semangat dalam belajar dan efektif. Kreatif. Inggris tuh. Kan Inggris deh. Bless, disiplin, respect, surrender, and fear of God. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang cerdas dan mau dibentuk sesuai dengan skill, bakat, dan minat anak. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang punya potensi bakat yang perlu digali. Kita percaya bahwa murid adalah anugerah yang dititipkan pada guru untuk dididik dan dibina. Kita percaya bahwa murid adalah mereka yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. As a teacher, discipline is a gift from God. So sometimes discipline as a teacher to for the place because he also refer whom teach my students for nomor 3, di sekolah kita mengutamakan karakter, karakarita, dan PC 5. Di sekolah kita mengutamakan pembinaan dan budaya disiplin, yaitu belajar dan karakter. Sekolah mengutamakan fokus proses belajar yang menyenangkan. Di sekolah kita mengutamakan murid sebagai bagian dari kehidupan yang berlangsung dan berkembang. Cita-cita untuk murid di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Go to teach student, be a good student, not only academic, education, but the most important develop character. Terima kasih. Thank you dari Mas Ustaz Fatimah. Baik, selanjutnya untuk 3 pertanyaan berikutnya. Monggo ibu-ibu ya, oke Bu Bina. Murid
di sekolah sadar betul bahwa sopan santun dan berbela rasa adalah tindakan yang mereka sering lakukan dan menjadi harapan dan tujuan bersama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki potensi dan kemampuan secara dominan yang berbeda-beda. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa budi pekerti dan kecerdasan betul-betul dibutuhkan untuk masa depan mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaikan guru membuat sambung dari suara. harus digali secara terus-menerus. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengembangkan bakat minat sesuai karakter mereka masing-masing. All students are different, so we must understand them. Murid di sekolah kita, warga di sekolah ini yakin untuk bahwa peserta didik juga sangat menginginkan sekolah yang penuh dengan rasa damai, saling menghargai, dan saling berbagi. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk melakukan pembiasaan dan bimbingan dalam belajar untuk mewujudkan peserta didik yang beriman serta berkarakter. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk membina, mengajar, memberi contoh untuk anak-anak. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mencapai suatu tujuan tidak bisa bekerja secara sendiri. Kita, warga di sekolah ini yakin bahwa karakter yang baik berasal dari pembiasaan yang baik. Our student development is the most important. Character and attitude and academics. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan yang baik pasti banyak tantangan, maka semua pihak wajib bergandengan tangan untuk tujuan bersama. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa peserta didik merupakan generasi penerus bangsa, mampu membimbing peserta didik menuju karakter yang baik, serta cerdas, mandiri, dan kreatif. Kita, warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak mempunyai bakat, minat yang berbeda, maka perlu adanya keterbukaan siswa dan orang tua untuk bekerja sama demi keberhasilan siswa tersebut. Kita, warga di sekolah ini paham bahwa karakter murid berbeda-beda. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak dapat menggali bakat mereka masing-masing untuk bekal masa depan. They must learn how to live happy, make a relationship, and for future. Baik, terima kasih Bu Vina, terima kasih Pak Ratiman, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menampilkan kalimat umpan untuk cita-cita kita, untuk cita-cita kita bagi para murid kita. Nah, kita memimpikan murid yang seperti disampaikan tadi. Kita juga sudah sadar, kita percaya betul bahwa sekolah, para murid, guru ini bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Kita di sekolah ini juga memiliki pembiasaan yang baik untuk anak-anak kita. Dengan pembiasaan baik maka akan terbentuk karakter yang baik. Itu tadi yang Bapak Ibu sampaikan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kalimat numpang. Baik, saya akan menampilkan. Mohon maaf, maka saya bisa sedikit lihat. Saya akan menampilkan visi sekolah kita. Visi sekolah kita yaitu
Yayasan Talakaita sebagai yayasan pendidikan Katolik yang dijiwai oleh semangat Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Tarus Borromeus bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan, menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh, dan berbela rasa. Sesuai dengan cita visi sekolah, sesuai dengan cita-cita kita kepada murid kita, ternyata ada hubungan yang sangat erat, di mana kita sangat mencita-citakan anak-anak yang memiliki karakter baik, kemudian kemampuan akademik yang baik, dan lain sebagainya. Ini merupakan persatuan antara visi sekolah dan visi kita sebagai Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru, mungkin ada satu lagi hal yang mungkin perlu kita diskusikan berkaitan langkah apa saja yang pernah kita lakukan, kemudian apa saja bentuk kolaborasi yang pernah kita lakukan. Mungkin ini tidak usah kita tuliskan, tetapi kita langsung sharing saja berkaitan dengan keempat pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah ini. Ini adalah hubungan antara tadi visi sekolah dengan visi kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk kita gabungkan sehingga visi sekolah benar-benar bisa tercapai. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Pada dasarnya ini tadi sudah kita tuliskan semua di sini. Nah, tetapi lebih spesifik untuk pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan baik guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah itu? Jadi pertanyaan kedua, langsung ke pertanyaan kedua. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi ini bisa tercapai? Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya kira-kira? Nah, kira-kira kita mau mulai dari kapan ini? Bentuk kolaborasi atau bentuk kegiatan yang nanti bisa kita lakukan? Moga Bapak Ibu cepat saja, siapa saja yang mau sharing berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 dan 3 terlebih itu. Yang 2, 3. Nah, tadi sangat terlihat jelas bahwa pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, dan CC 15 itulah yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya rata-rata. Nah, apa saja kolaborasi untuk mewujudkan hal itu kira-kira yang bisa kita lakukan? Ya. Sebetulnya sudah dilakukan, kan? Sebetulnya kalau saya lihat itu apa saja yang kolaborasi kepada orang tua, guru, dan murid itu sudah dilakukan. Sebenarnya saya lihat itu sudah ada grup WA sekolah, grup WA kelas masing-masing dengan wali kelasnya. Itu kalau itu sudah dilakukan, nah apa di situ misalnya kendalanya apa, dan saya rasa yang paling bagus itu ya kontrol dari wali kelas menyampaikan kepada orang tua. Itu kalau berjalan lancar, saya rasa itu sudah membantu salah satu cara untuk mengontrol siswa, apakah dia belajar di rumah, apakah dia mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Saya rasa itu sudah bagus, hanya perlu diteruskan dan diefektifkan. Gimana cara bahasanya supaya itu adalah salah satu
media untuk mengontrol, kemudian membantu, ya kan? Kalau selalu saya sudah melihat seperti contohnya seperti surat edaran itu tidak ini lagi, tidak di fotokopi, ini sudah di screenshot atau dan dibuat PDF kemudian dikirimkan. Nah itu dibaca tidak dengan orang tua. Kalau gurunya teliti, nah bapakmu, ibumu, mamamu itu baca nggak? Seperti itu kan mungkin. Nah, kalau dia sudah pegang HP sendiri, contohnya itu yang paling kecil, mungkin dari anak itu langsung dikirimkan ke nomor bapaknya atau orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur sharingnya ya. Jadi berdasarkan grup WA sebenarnya kita sudah berkolaborasi. Sebenarnya banyak sekali kalau di sekolah kita apa yang sudah kita lakukan untuk berkolaborasi. Antara orang tua dan lain sebagainya. Contoh sederhana pada saat bakti sosial. Bakti sosial kita sudah berkolaborasi dengan orang tua, dengan pihak lain bahkan ya. Kemudian LDK, mungkin Pak Diko bisa cerita sedikit tentang kegiatan LDK kemarin, bagaimana kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, terima kasih Pak Yuda untuk kesempatannya menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Benar sekali yang dibilang Pak Nur Hadi, sudah banyak yang dilakukan, bahkan dapat dilakukan lebih baik lagi untuk ke depan. Pertama tentang kolaborasi mengenai visi misi. Yang pertama, kolaborasi sudah dilakukan oleh sekolah melalui struktural kepala sekolah kepada orang tua, melakukan sosialisasi kepada orang tua peserta didik baru anak-anak kelas 7 untuk tentang menyampaikan visi misi Yayasan Tarakanita secara khusus di SMP Singkaros Bengkulu. Itu salah satu yang pertama dan awal. Mungkin apa yang dapat dilakukan untuk lebih baik lagi, mungkin sosialisasinya bukan hanya satu kali atau komunikasi dengan orang tua lebih baik lagi melalui yang pertama salah satu yang disampaikan Pak Nur Hadi, wali kelas. Wali kelas menjadi ujung tombak, tetapi ternyata anak-anak juga komunikasi ke anak-anak dan orang tua harus nyambung. Nanti kita sampaikan pesan ke anak, ke orang tuanya tidak sampai. Terus kita sampaikan kepada orang tua, pesannya kita sampaikan ke orang tua, tidak nyambung ke anaknya. Jadi intinya komunikasi bisa ditingkatkan lagi untuk kolaborasi antara guru, orang tua, dan sekolah. Dan tujuannya apa? Untuk kebaikan, untuk kemajuan dan pendidikan karakter untuk yang lebih baik untuk siswa. Salah satu bentuk kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah kita, salah satu contohnya dibilang Pak Yuda, LDK. Bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan banyak sekali yang kita libatkan di sini. Yang pertama, siswa perwakilan dari siswa SMP Singkaros Bengkulu yang terpilih 25 orang menjadi calon pengurus OSIS, dan Bapak Ibu panitia, kemarin ada 10 orang panitia. Kemudian lingkungan masyarakat yang ada di Bengkulu Tengah, dalam hal ini di lingkungan Wahana Surya di Benteng. Kita melibatkan masyarakat untuk tempat anak-anak dapat belajar, berkomunikasi, dan berbagi, berbela rasa, melihat keadaan masyarakat yang ada di lingkungan sana. Ini salah satu bentuk tempat atau wadah anak-anak untuk melihat di luar sana ternyata masih banyak orang yang berkekurangan. Jadi mereka wajib mensyukuri. Jadi visi-misi sekolah juga mereka dapatkan selama ini berbela rasa, dan mereka lakukan langsung, tindak nyatanya mereka lakukan di lapangan, bukan hanya teori dapat di sekolah, oh berbuat baik itu seperti ini. Dan sudah banyak, bukan hanya LDK seperti Pak Ibu sampaikan, kita ada di kegiatan mungkin Karolus Day ada pengumpulan sembako-sembako. Orang tua dilibatkan juga, mengajak orang tua dan anak-anak secara khusus OSIS pergi ke suatu tempat, KRT, ke Teluk Sepang, melakukan pembagian sembako, pengobatan gratis. Itu pernah kita lakukan. Itu menurut saya yang sudah dilakukan dan bahkan terus bisa dilakukan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan tadi, visi-misi sekolah. Salah satunya yang paling mendasar tadi tentang berbagi, berbela rasa, dan itu merupakan salah satu karakter profil Pancasila juga. Terima kasih Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Diko sharingnya, sungguh luar biasa ya. Ternyata memang pada dasarnya
kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu merupakan turunan dari visi dan misi kita. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, baik itu kegiatan kesiswaan, kegiatan di bidang kurikulum, kegiatan di kehumasan, pada dasarnya latar belakangnya adalah visi lembaga yang diturunkan kepada misi sekolah, dan selanjutnya kita tuangkan dengan berbagai macam kegiatan yang kita lanjutkan ke dalam program kerja tahunan sekolah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatannya pada siang hari ini. Mungkin di kalimat terakhir, kesimpulan kita berdasarkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Monggo Pak Yon dibantu. Baik, terima kasih Pak Yuda. Luar biasa Bapak Ibu, kita diskusinya sungguh-sungguh hidup sehingga kita bisa saling memahami, saling mengerti bahwa visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi yang dibaratkan sebagai bintang menunjuk arah, ya. Kemudian penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi visi ini harus jelas meskipun nantinya masih terlihat masih abstrak. Baik Bapak Ibu terima kasih. Kita akan bersama-sama menyimpulkan dari diskusi yang sudah kita lakukan bersama-sama berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan cita-cita dan harapan kita berkaitan untuk murid kita atau sekolah kita atau unit karya kita di mana kita berkarya. Mari Bapak Ibu yang ingin mencoba membuat kesimpulan atau menyimpulkan dari pembicaraan kita, menggunakan refleksi juga tidak masalah supaya nanti kita bisa tuliskan di sana kesimpulan dan refleksi yang Bapak Ibu dapatkan. Mungkin dari Ibu dulu atau Bapak, nanti persilakan. Setelah kita mengikuti kegiatan diskusi, kemudian kita ada membuat atau melengkapi kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kertas warna-warni ini, kemudian kita mencoba untuk menyimpulkan. Ya, silakan Pak Deko. Ya, belajar merangkai kalimat ya walaupun tidak indah seperti puisi Pak Yohan di awal tadi ya. Visi itu harapan yang sangat mulia. Refleksinya untuk saya dan harapannya untuk kita semua. Mari bergandengan tangan untuk mencapai harapan yang mulia. Karena saya tidak mampu jika sendiri. Cukup. Baik, terima kasih Pak Deko. Boleh tepuk tangan dari Pak Deko. Moga Bapak Ibu bisa lanjut langsung kita mengestafetkan untuk menyimpulkan dan refleksi dari kita masing-masing. Silakan tuliskan. Masuk disambut tuliskan ya. Ibu tidak mau kalah ternyata ya Pak Deko. Moga tuliskan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini lebih ke refleksi yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini. Jadi dari yang saya dapatkan itu diperlukan komunikasi yang baik dengan berdasarkan pribadi yang memiliki cinta kasih dan berbeda rasa. Ya, seperti yang telah diteladani Tuhan Yesus dan Bunda Elizabeth serta Santo Carolus Borromeus yang telah menjadi teladan buat kita bagaimana dengan komunikasi yang baik dengan didasari oleh cinta kasih tersebut. Jadi semua kegiatan dan visi kita yang akan kita laksanakan itu dapat berjalan dengan baik walaupun banyak sekali rintangan, tapi dengan dasar kasih tadi segala rintangan tadi bisa diminimalisirkan. Nah, sehingga tujuan kita, visi kita itu dapat tercapai. Begitu dari saya, refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky, sungguh mendalam ya berkaitan dengan refleksi yang
sampaikan oleh Bu Lisken, melengkapi dan saling melengkapi. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada. Oke, silakan Pak Nurhadi. Terima kasih. Ini saya bersyukur telah melaksanakan program yang telah dibuat dan ingin semakin meningkatkan mutu kegiatan demi kemajuan anak, guru, dan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurhadi atas refleksi dan kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Nurhadi. Monggo Bapak Ibu yang ingin melengkapi Pak Prantiman. Monggo Pak. Terima kasih Pak Iwan. Saya menunjukkan yang saya tulis di bulan tadi ya, ini adalah murid bagaikan segumpal batu emas yang harus terus digosok untuk melihat pendidikan. Oke, baik, terima kasih Pak Prantiman atas kesimpulan dan refleksinya. Oke, silakan Bu Vina. Terima kasih. Sesuai yang sudah saya tulis, ya, menurut saya murid akan lebih memaknai dengan adanya beberapa tindakan. Jadi bukan hanya kita, ayo begini, ayo begitu, ayo begini, ayo begitu, tetapi kita mencontohkan, kita melakukan, sehingga murid dapat melihat secara langsung, dapat merefleksi secara langsung. Oh iya, dengan kita begini, kita akan seperti ini. Baik, kesalahan ya. Baik, terima kasih banyak Bu Vina. Semakin lengkap dan semakin komplit. Kemudian kepada Ibu Nelly sebagai gongnya ini ya. Silakan Ibu Nelly. Sebagai gong. Gong. Baik, silakan Bu. As a disciple of Christ and living spirituality of Mother Elizabeth, I want make all my dreams about my students come true. Sebagai seorang murid Kristus, sebagai murid-murid Kristus dan mengikuti spiritualitas Mother Elizabeth, tentunya kita ingin semua mimpi kita terhadap murid-murid kita itu menjadi kenyataan. Tentu saja dengan bekerja keras, mendampingi mereka, membangun kebersamaan, tanggung jawab, dan tentu saja menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang gembira buat anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nelly sebagai gongnya tadi ya, sebagai pamungkas dari kegiatan kesimpulan dan refleksi yang sudah kita bersama-sama lakukan, bahwa semua yang Bapak Ibu sampaikan bahwa sudah mencakup berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga adalah inquiry apresiatif seperti yang Pak Yuda tadi sampaikan. Baik, demikian kesimpulan dan refleksi yang bisa kita dapatkan dalam kegiatan diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan bersama saya dan Pak Yuda, bahwa rumusan visi Bapak Ibu dalam kalimat-kalimat menggunakan kata yang bermakna kuat, spesifik, berorientasi pada masa depan, menekankan potensi yang ada, sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah yang kita naungi ini dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan dari sekolah kita pada khususnya. Itu, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan dari kami. Apabila ada tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan maupun pelayanan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Yuda. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan.
berkenan hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Untuk kegiatan siang hari ini juga Bapak Ibu juga bisa menuliskan dalam bentuk resume yang itu sebagai kegiatan kita di angka kiri nanti ditampilkan kepada Mbak Reta. Kami juga sudah mempersiapkan yang akan hadir dan di Bapak Ibu semua. Demikian, mungkin ada tambahan dari Pak Bid, saya persilakan. Oke, beri aplaus dulu dong dari CGB kita yang luar biasa sekali. Bapak Ibu semuanya, sebagai istilahnya penguatan dari saya, ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mewarisi ataupun kita sudah mendapatkan. Mengapa saya katakan kita? Ya, karena saya juga merupakan bagian dari sekolah ini ya. Oke. Yayasan Tarita sebagai yayasan pendidikan Katolik yang dijiwai oleh semangat Indonesia. Terima kasih. Terus cita-cita menjadi penyelenggara karya pendidikan yang menekankan pada terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh dan berbela rasa. Saya pikir ketika ada kata utuh dan ada kata berbela rasa, saya pikir itu dalam sekali maknanya. Di situ juga ada pengakuan terhadap setiap individu. Di situ juga ada rasa bagaimana kita memperlakukan bagaimana kita melayani pada anak didik kita dengan seterusnya, dengan menghargai keberbedaannya. Saya pikir ini dalam sekali. Dan dalam kegiatan ini saya sampaikan Bapak Ibu, Pak Yohan dan Pak Yuda itu sudah melakukan banyak aksi nyata ya. Ketika 3 bulan berjalan, ini sudah ada beberapa aksi nyata dan sudah diimplementasikan di kelas, ya. Dan dari obrolan kami dengan beliau-beliau, dia menceritakan sukses story bagaimana ketika sebuah konsep, ya, misalnya pendidikan berdiferensiasi ternyata juga membuat anak semakin nyaman. Terus bagaimana kalau kita membuat peraturan menjadi sebuah kesepakatan kelas, ternyata ini testimoni dari Pak SBB ini ya Pak, yang menjadikan sekolah kelas menjadi lebih kondusif dan lebih bahagia. Jadi saya pikir ini bisa menjadi sebuah praktek baik yang bisa diteruskan dan dikembangkan. Bu Deli, di sini ada kepala sekolahnya. Ini sudah ada studi publik atau studi apa ya bahwa mereka sudah banyak melakukan praktik-praktik baik dan berdampak. Jadi barangkali Pak Yuda dan Pak Iwan bisa mensosialisasikan, ya, diselesaikan ke teman-temannya, katanya syukur-syukur ini akan menjadi sebuah gerakan bersama, sehingga apa yang kita lakukan meskipun kita tidak merubah visi yang sudah ada, tapi kita bisa memaknainya lebih dalam, menguatkan ada unsur-unsur utuhnya, ada unsur cerdasnya, ada unsur berbela rasanya pada anak dengan semakin lebih mendalam. Harapannya ini menjadi sebuah prakarsa perubahan yang semakin berkembang dan dinamis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat buat Pak Yuda, Pak Yohan sudah berproses hampir separuh perjalanan ya. Hampir 30% perjalanannya. Oke, harapannya ini juga memotivasi bagi guru lain untuk ikut serta dalam program guru penggerak. Oke, mungkin itu saja. Pesan saya tetap semangat dan melakukan hal-hal yang baru. Dan ketika hal-hal baru itu sudah diterapkan dan berdampak, mari itu ditularkan, itu didiseminasikan, diceritakan kepada rekan-rekan sehingga sebagai guru penggerak kita juga memang menjadi guru yang menggerakkan. Oke, bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Bergerak menggerakkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Jangan bosan, kami akan terus masih meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk tercapainya kegiatan pendidikan guru penggerak ini.
apapun yang kami dapat pasti akan kami tularkan kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah menjadi ilmu bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita kita pada diri kita, anak murid kita seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian kegiatan kita. Saya persilakan ada tanda tangan di sana Bapak Ibu. Oke, boleh kita foto bersama. Oh ya, Pak Judit minta kita foto bersama. Mari Bapak Ibu.